Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia punya bermacam-macam agama, ras, bangsa, bahasa, suku, dan lain-lain. Kajian bermacam-macam, orang Indonesia tetap saling menghargai perbedaan yang ada. Macam hala suku, Indonesia punya banyak suku. Hala hatua suku Melayu. Yuk, kenali lebih dalam tentang suku Melayu. Saya Siti Aisyah dari Prodi Statistika sebagai moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang makanan tradisional, rumah adat, pakaian tradisional, lagu daerah, upacara adat, tarian tradisional, senjata tradisional, alat musik, dan kerajinan daerah. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang makanan tradisional yang akan dijelaskan oleh Vira dan Adri. Kepada Vira dan Adri, saya persilahkan. Halo, perkenalkan namaku Alvira Parisda Masinta dari Prodi Matematika. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang makanan khas suku Melayu. Yang pertama ada bolu kemojo. Bentuknya seperti bunga kamboja dan berwarna hijau. Bolu ini terbuat dari tepung terigu, telur, dan margarin sebagai komponen pembentuk adonan. Yang kedua ada gulai tempoyak. Gulai tempoyak ini olahan disajikan dengan olahan ikan nila dengan campuran durian yang sudah difermentasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adri. Halo, perkenalkan namaku Siti Dian Adriani dari Prodi Farmasi. Yang ketiga adalah gulai rampai. Olahan berbagai macam sayuran seperti kacang panjang, limbang, petula, dan terong. Gulai rampai juga baik untuk kesehatan. Yang keempat adalah kedik berondok. Olahan terbuat dari singkong yang hampir mirip dengan tahu telur dari Jawa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Vira dan Adri yang telah menjelaskan tentang makanan tradisional. Selanjutnya, tentang rumah adat yang akan dijelaskan oleh Tata dan Didan. Kepada Tata dan Didan, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Helmia Agita dari Prodi Matematika. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang rumah adat. Yang pertama, rumah Selaso Jatuh Kembar. Rumah ini merupakan rumah adat suku Melayu yang berasal dari daerah Riau. Dinamakan Selaso Jatuh Kembar karena rumah ini memiliki selasa di ujung atap berupa silangan yang biasa disebut dengan solo bayung dan silangan kaki atap yang biasa disebut dengan sayok layangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Nurikmah Ramadan dari program studi Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai rumah atap lontik. Rumah atap lontik atau pancalang ialah rumah adat suku Melayu yang berasal dari Kabupaten Nampar, Provinsi Riau. Atap rumah ini sekilas mirip seperti perahu karena bentuk atap yang melengkung disertai dengan ujung yang menjulang. Bagian depan rumah ini terdapat anak tangga dan sebuah teras kecil. Anak tangga bersusun 5 mewakili rukun Islam. Rumah ini juga dilengkapi dengan banyak tiang penyangga tinggi sehingga membentuk layaknya rumah panggung. Sekian dari kami berdua. Terima kasih kepada Tata dan Didan yang telah menjelaskan tentang rumah adat. Selanjutnya, tentang pakaian tradisional yang akan dijelaskan oleh Farel dan Diva. Kepada Farel dan Diva, saya persilahkan. Halo, perkenalkan saya Farel Malaki Suarma dari Prodi Fisika. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai baju kurung tanggung. Baju kurung tanggung memiliki ciri khas karena ukurannya yang tanggung atau panjangnya tidak sampai pergelangan tangan. Ciri khas lain dari pakaian ini lebih mengedepankan motif yang terdiri dari pucuk rebung, bunga melati, dan bunga tagapo. Baju kurung tanggung untuk wanita berbahan dasar dari kain bludru dan disertai dengan selendang merah dari sutra di bagian bahu. Untuk bawahannya juga terdapat sarung songket warna merah yang berbahan sutra juga. Untuk baju tanggung pria tidak berbeda jauh dengan wanita, hanya saja bawahan celana pria berbahan bludru yang senada dengan atasan atau disebut dengan canggae. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Diva. Perkenalkan, nama saya Diva Galia Ainindya dari Prodi Ilmu Lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aksesoris pelengkap pada baju kurung tanggung. Aksesoris yang dipakai oleh wanita antara lain adalah penutup kepala berupa duri pandan, anting-anting, kalung, gelang, cincin, teratai dada, kain songket, pending, dan selop atau alas kaki.
Dan untuk aksesoris pria adalah penutup kepala berupa lancak, teratai dada, gelang, kain songket atau selendang, sabuk kuningan, selempang, keris, dan juga selop atau alas kaki. Sekian dari kami berdua, terima kasih. Terima kasih kepada Farel dan Diva yang telah menjelaskan tentang pakaian tradisional. Selanjutnya tentang lagu daerah yang akan dijelaskan oleh Amanda dan Saat. Kepada Amanda dan Saat, saya persilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Kristiana Putri dari Prodi Biologi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai lagu daerah dari suku Melayu Riau. Salah satu lagu daerah dari suku Melayu Riau ialah Soleram. Soleram biasa disebut juga sebagai Suriram atau Soreram. Berasal dari Provinsi Riau, berlirik lagu cukup pendek dan iramanya yang pelan, membuat lagu ini biasa digunakan sebagai lagu pengantar tidur. Berisi pesan yang ingin disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, diantaranya pesan untuk menjaga kehormatannya dan juga harga dirinya. Selain itu, lirik dalam lagu Soleram ini juga mendidik anak-anak untuk menyambung tali persaudaraan dan menghindari perpecahan antar golongan. Lagu Soleram ini ditutup dengan pesan untuk melestarikan budaya yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Saad Abdul Jabar dari Prodi Ilmu Lingkungan. Lagu lainnya yaitu Laksamana Nara Jadi Laut. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, lagu Laksamana Nara Jadi Laut merupakan iringan tari zapin. Syairnya bermakna penghormatan dan pendidikan moral agama Islam. Berisi ungkapan keindahan budaya Melayu, kekayaan alam Riau, menghormati Raja Bengkalis yang ramai sebagai kota pelabuhan. Laksamana Nara Jadi Laut adalah gelar bagi seorang pahlawan Bengkalis, Muhammad Solihin, dalam jurnal berjudul Citra Objek Wisata Situs Laksamana Nara Jadi Laut, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sekian dari kami berdua, terima kasih. Terima kasih kepada Amanda dan Saat yang telah menjelaskan tentang lagu daerah. Selanjutnya tentang upacara adat yang akan dijelaskan oleh Asa dan Merza. Kepada Asa dan Merza, saya persilahkan. Halo, perkenalkan, nama aku Ratu Asyakiran Aurelia dari Prodi Kimia. Saya akan menjelaskan tentang upacara adat, upacara menumbai madu sialang. Upacara ini berkembang dalam masyarakat suku Melayu di Riau. Upacara ini dilakukan bertujuan untuk mengambil madu yang ada di pohon sialang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Merza. Perkenalkan, nama saya Merza dari Prodi Fisika. Melanjutkan dari yang sebelumnya sudah dijelaskan Asa, kegiatan madu sialang dilakukan oleh seorang dukun yang disebut Juragan Tua dan dibantu oleh beberapa juru panjat yang disebut Juragan Muda. Upacara ini dilakukan pada malam hari saat bulan gelap dan dukun akan menyanyikan lagu agar lebah tidak menyengat Juragan Muda yang mengambil madu. Sekian dari kami berdua, terima kasih. Terima kasih kepada Asa dan Merza yang telah menjelaskan tentang upacara adat. Selanjutnya, tentang tarian daerah yang akan dijelaskan oleh Salman. Kepada Salman, saya persilahkan. Oke, hai semua. Perkenalkan, saya Muhammad Salman Farisi dari Prodi Fisika. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tarian adat Melayu, yaitu Tari Makyong. Tari Makyong merupakan tarian adat suku Melayu yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dulunya, Tari Makyong digunakan untuk merawat orang sakit, karena terdapat mantra di dalamnya. Namun seiring berjalannya waktu, mantra tersebut memudar eksistensinya. Dalam tarian Makyong terdapat penggabungan antara unsur keagamaan, kebudayaan, juga nilai moral kehidupan, sehingga penonton mampu memetik pelajaran atas apa yang dipertontonkan. Tari ini menggabungkan berbagai unsur seperti keagamaan, sandiwara, instrumental, dan naskah sederhana. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Salman yang telah menjelaskan tentang tarian daerah. Selanjutnya, tentang senjata tradisional yang akan dijelaskan oleh Deli dan Nur Aini. Kepada Deli dan Nur Aini, saya persilahkan. Halo, perkenalkan nama saya Deli Nur Sukma dari Prodi Biologi. Senjata tradisional khas suku Melayu yang pertama ada pedang Cinawi dari suku Melayu Riau. Pedang ini memiliki ukuran panjang sekitar 1 meter sehingga sering digunakan untuk perang tanding jarak dekat. Pedang Cinawi mirip seperti samurai khas Jepang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Aini.
Hai, perkenalkan namaku Nuraini dari Prodi Kimia dan aku akan melanjutkan materi dari Delhi. Sekilas jika dilihat, benda dalam gambar sangatlah mirip dengan golok. Tapi jangan salah dulu, nama benda di gambar adalah kelewang, senjata tradisional khas suku Melayu Riau. Kelewang adalah senjata berbentuk seperti golok panjang dengan bilah yang membesar dari pangkal lalu melengkung pada bagian ujung yang lancip. Jika pedang Janawi digunakan oleh para panglima perang, maka prajurit mereka akan menggunakan kelewang sebagai senjata. Kelewang selain digunakan dalam peperangan, digunakan pula dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Riau untuk mengurus kebun. Hal tersebut mengakibatkan kelewang menjadi senjata yang paling lestari oleh suku Melayu Riau hingga sekarang. Sekian materi dari kami berdua. Terima kasih kepada Deli dan Nuraini yang telah menjelaskan tentang senjata tradisional. Selanjutnya tentang alat musik yang akan dijelaskan oleh Seni. Kepada Seni, saya persilahkan. Halo semuanya, Prodi Biologi akan menjelaskan tentang alat musik tradisional. Alat musik Melayu dari Provinsi Riau hanya 10 yang berhasil ditemukan. Sebenarnya tidak tahu persis seberapa jumlah alat musik dari Riau ini. Bisa jadi lebih dari 10 buah, tapi saya hanya akan membahas 2 dari beberapa alat musik tersebut. Pertama, ada kompang. Alat musik kompang termasuk ke dalam golongan kumpulan alat musik gendang. Kulit kompang bisa terbuat dari kulit kambing dan bisa juga dari kulit lembu atau kerbau. Sejarahnya dulu kompang asalnya dari dunia Arab dan kemudian masuk ke tanah Melayu saat zaman Kesultanan Malaka oleh pedagang India Muslim. Yang kedua ada gambus. Alat musik gambus adalah alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah. Memiliki senar yang jumlahnya bervariasi antara 3 sampai 12 senar. Biasanya alat musik gambus dimainkan sambil diiringi gendang. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Seni yang telah menjelaskan tentang alat musik. Selanjutnya tentang kerajinan daerah yang akan dijelaskan oleh Asna. Kepada Asna, saya persilahkan. Halo semua, perkenalkan namaku Asna Fadila Almuniar dari program studi matematika. Saya akan menjelaskan tentang kerajinan daerah dari suku Melayu, yaitu kerajinan tekad dari Riau. Tekad merupakan kerajinan berupa kain yang telah disulam dalam motif tertentu dengan benang emas. Benang ini dijahit dengan media pemindangan. Dalam pembuatan tekad terdapat corak yang sering digunakan. Corak itu antara lain corak bunga, corak kuntum, corak daun, buah, dan akar-akaran, corak hewan, serta corak alam. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Asna yang telah menjelaskan tentang kerajinan daerah. Itulah penjelasan kami tentang suku Melayu, mulai dari makanan tradisional, rumah adat, baju tradisional, lagu daerah, upacara adat, tarian daerah, senjata tradisional, alat musik, dan kerajinan daerah. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.